Di kalangan para sarjana abad ke-19 itu muncul reaksi terhadap model penelitian tradisional yang memfokuskan pada masalah isnad. Jadi ada semacam skeptisisme di kalangan para sarjana muslim, terutama mereka yang mencoba untuk mereformasi tradisi Islam. Yang di Mesir misalnya dikomandani oleh Muhammad Abduh. Ya. Sementara di India diprakarsai oleh Ahmad Khan. Pengaruh dua reformis ini sangat besar di kalangan dunia Islam. Nah, ini yang akan menjadi fokus diskusi saya dan kemudian mengaitkan dengan tren-tren baru kesarjanaan hadis di kalangan akademisi barat. Nah, saya akan mulai dari seorang pemikir besar abad 19 di India yang bernama Ahmad Khan. Ahmad Khan ini adalah pemikir besar abad 19 dan legasinya atau warisannya saat ini bisa kita lihat dari satu kampus Universitas Islam di India bernama Aligarh University. Jadi Aligarh University di India merupakan warisan dari Ahmad Khan. Beliaulah yang merintis berdirinya kampus modern Islam di India yang terlihat megah sampai saat ini, yang bernama Aligarh University. Nah, Ahmad Khan adalah salah seorang reformis Muslim abad 19 yang memperlihatkan skeptisisme terhadap metode penelitian tradisional yang dikembangkan oleh ulama-ulama hadis klasik. Nah, bagi Ahmad Khan, isnad itu tidak bisa mengantarkan kita kepada otentisitas hadis. Jadi bagi Ahmad Khan, hanya ada sedikit-sedikitnya hanya ada 5 hadis yang bisa dikategorikan sebagai hadis mutawatir. Di luar 5 hadis itu baginya sangat dimungkinkan untuk didekati secara kritis. Ya. Nah, itu yang menjadi yang menjadi dasar Ahmad Khan untuk meragukan otentisitas hadis. Dalam banyak hal, Ahmad Khan memang dipengaruhi oleh orientalis di India saat itu bernama William Muir. Jadi mungkin Anda tahu William Muir ini adalah orientalis Inggris pada abad 19 yang menulis kajian kritis terhadap biografi Nabi Muhammad. Jadi William Muir itu menulis satu karya besar yang sampai saat ini dianggap karya yang sangat masif tentang biografi Nabi Muhammad yang berjudul The Life of Muhammad. Ya, itu adalah karya besar dari William Muir yang dia mengaku bahwa karyanya ini didasarkan kepada sumber-sumber otentik yang ditulis oleh ulama-ulama Muslim awal. Nah, Muir ini punya pengaruh yang sangat besar terhadap Ahmad Khan. Nah, yang ingin saya tegaskan adalah Khan adalah contoh dari sarjana Muslim yang mengembangkan kritik terhadap hadis karena pengaruh dari orientalisme. Tetapi pengaruh orientalisme itu tidak terlihat dari kritik-kritik Muhammad Abduh terhadap hadis. Nah, Abduh adalah seorang reformis Mesir yang pernah menjadi mufti dan sekaligus dikenal sebagai imam besar di Al-Azhar saat itu. Dia adalah reformis yang gagasan-gagasan tentang reformasinya sangat berpengaruh termasuk di Indonesia. Bahkan banyak orang berasumsi bahwa berdirinya lembaga reformis seperti Muhammadiyah itu juga dipengaruhi oleh gagasan-gagasan reformasi dari Muhammad Abduh ini. Nah, salah satu karya besar dari Muhammad Abduh adalah satu kitab kecil tetapi pengaruhnya sangat luar biasa yang berjudul Risalah At-Tauhid. Seperti halnya Ahmad Khan,
walaupun Abduh tidak dipengaruhi oleh kesarjanaan orientalis, tetapi dia juga punya sikap yang skeptik terhadap otentisitas hadis. Bagi Abduh, seperti halnya Ahmad Khan, hanya ada sedikit hadis yang bisa dikategorikan mutawatir. Dan kaum muslim hanya wajib mengikuti hadis yang mutawatir. Persoalannya adalah apakah ada hadis mutawatir. Nah, Abduh skeptis bahwa ada hadis mutawatir. Ya. Nah, terhadap hadis ahad, walaupun hadis itu dianggap sebagai hadis sahih, Abduh berargumen bahwa seseorang yang menganggap atau yang meragukan otentisitas hadis ahad, maka baginya atau seharusnya seseorang itu tidak dipersoalkan karena meragukan hadis ahad. Ya, ini adalah kutipan dari kitab Risalah Tauhid yang dia mengatakan, amma akhbarul ahad fa innama yajibul imanu bima warada fiha ala ma balagathu wa sadaqa bi sihhati riwayatiha. Ini jelas sekali bahwa hadis-hadis ahad hanya wajib diimani bagi mereka yang meyakini kesohihan riwayatnya. Wa amma man lam yablahul khabar au balaghahu wa uridat lahu syubhah fi sihhatihi wa huwa laisa minal mutawatir fala yud'an fi imanihi adamas tasdiq bihi. Ini jelas sekali bahwa bagi orang yang tidak sampai kepadanya hadis ahad, walaupun itu hadis sahih, atau sampai kepadanya hadis sahih, hadis ahad yang sahih, tetapi dia punya keraguan terhadap kesahihannya, dan itu tidak termasuk hadis mutawatir, fala yud'an fi imanihi adama tasdik. Maka orang yang meragukan atau orang yang tidak mengikuti hadis ahad, walaupun itu hadis sahih, seharusnya tidak dilaknat, tidak di-blame, tidak dipersoalkan karena meragukan otentisitas hadis tersebut. Ini suatu sikap yang sungguh luar biasa, ya, bahwa sangat dimungkinkan bagi umat Islam untuk mempersoalkan hadis yang bahkan dianggap sebagai hadis sahih sepanjang itu tidak termasuk dalam kategori hadis mutawatir. Nah, pasca Abduh, kita melihat sejumlah ulama-ulama muslim yang juga memiliki sikap kritis terhadap hadis. Nah, salah satu murid Abduh yang biasa dianggap sebagai pewaris spiritual Abduh adalah Muhammad Rashid Ridha. Rashid Ridha, seperti kita tahu, itu menerbitkan jurnal yang dikenal dengan Jurnal Al-Manar, yang dalam beberapa edisi awal itu menerbitkan kritik-kritik terhadap pendekatan tradisional di kalangan para ahli hadis. Saya kira saya harus agak cepat karena banyak hal yang ingin saya diskusikan di akhir nanti. Setelah Rashid Ridha, saya kira saya harus agak cepat karena banyak hal yang ingin saya diskusikan di akhir nanti. Setelah Rashid Ridha, ada beberapa sarjana Mesir yang punya sikap skeptik terhadap hadis. Misalnya Ahmad Amin, ya, salah satu ulama Mesir yang punya sikap skeptik terhadap hadis. Juga misalnya Muhammad Husain Haikal, penulis besar yang menulis Hayatu Muhammad atau biografi Nabi Muhammad, yang juga memiliki sikap skeptik terhadap riwayat-riwayat, termasuk riwayat hadis. Nah, dua orang yang saya sebutkan tadi memang tidak menulis kitab hadis, ya. Jadi Ahmad Amin dan Husain Haikal tidak menulis kitab hadis. Tetapi Mahmud Abu Roya menulis kitab hadis yang sangat terkenal berjudul
Adwa ala Sunnah al-Muhammadiyah. Nah, salah satu kritik Abu Roya adalah bahwa bahwa sejak periode awal telah banyak pemalsuan terhadap hadis. Banyak orang menggunakan hadis untuk menjustifikasi sikap teologi dan politiknya. Nah, ketika hadis dikodifikasi pada awal abad ke-9 atau abad ke-3, hadis-hadis yang dipalsukan itu sudah juga banyak ditemukan dalam kitab koleksi hadis yang sudah dianggap sebagai kanun. Bahkan Abu Roya ini mengkritik Abu Hurairah, seorang sahabat yang dikenal sebagai perawi terbesar di kalangan para sahabat seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi Abu Hurairah itu meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis. Ya, padahal kalau kita mempelajari riwayat hidup Abu Hurairah, dia itu hanya hidup hanya menemani Nabi 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Jadi Abu Hurairah ini masuk Islam pada tahun 629. Jadi Nabi itu wafat tahun 632 dan Abu Hurairah masuk Islam 629. Artinya Abu Hurairah seorang sahabat yang hanya bersama Nabi selama 3 tahun. Nah, bagi orang seperti Abu Roya, fakta bahwa Abu Hurairah meriwayatkan hadis terbesar lebih dari 5.000 hadis, melebihi sahabat-sahabat lain, ini menimbulkan persoalan. Bagaimana mungkin seorang yang hanya hidup 3 tahun bersama Nabi itu menjadi periwayat hadis terbanyak di kalangan para sahabat. Nah, tentu saja argumen dari Abu Roya ini banyak dikritik oleh para ulama-ulama hadis tradisional. Saya menyebut beberapa di antaranya, misalnya Abdul Razak itu menulis buku yang berjudul Zulumat Abi Roya. Jadi ini adalah kitab yang mempersoalkan argumen-argumen Abu Roya. Misalnya juga ada Abdul Rahman yang menulis kitab Al-Anwar Al-Kashifa 5 fi kitab Adwa ala Sunnah al-Muhammadiyah. Jadi betul ada beberapa reaksi di kalangan ulama-ulama tradisional terhadap